Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Dengan demikian, kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-sama berkata, bersyukur kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 127 ayat 2. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, dimulai ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita membacanya secara responsoria. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 686 ayat 1 tambah ayat 3. Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu.
Kasihanilah kami dan dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gerejamu bersama-sama dengan warga jemaatmu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama-sama sanak saudara kami, karena kami sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyaknya sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak boleh belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, para medis, dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudari kami yang terserang virus corona.
Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu, kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudari kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau itu kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 452 ayat 1. epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18 dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara bergantian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 474 ayat 2 tambah ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 149 ayat 3.
Kita sampai kepada doa syafaat. Martangi yang mahita, debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Di Banua Gijang peho Tuhan jonok doho diakan nama joguarmu. Ale Tuhan, di hari na pinarbadi omon, disodo hami pungu akan ani hokokmu. Marminggu do hami Tuhan melalui live streaming pada saat on. Di tonga-tonga nami doho Tuhan, di dok hatam do dua tulu nama nang doho tuau, di tonga-tonga muna doau. Ido nadi ngotok kami Tuhan apala di arion. Ale Tuhan debata aman nami. Mace godang Tuhan si parukil honon nami di tikion. Ima si parukil honon ni bangsong. Secara khusus sumai huriah KBP Martuba dan huriah KBP huriam nabuluni. Ale Tuhan marukil dohami. Alai Tuhan nang madili hami. Ala diboto hami Tuhan hodo pangwaso. Hodo sude doktor ni segala dokter. Sagari na mati bui di pangoluho. Ala ni marpos ni roha dohami tu adupanmu. Molotung robe paru kilono tuhami. Nani guaran na COVID-19. Tuhan marhapuru satu hodo hami. Di sude ruas ni huriam. Di hahus na hakabi Martuba. Resort Martubaon. Marsinggang tu adupanmu apala di arion. Mangiduho tu adupanmu. Asa salpuhonommu Tuhan panginumanon. Salpuhonommu sude Tuhan akaparu kilonon. Salpuhonommu sude Tuhan yang kapanahit. Pos dorohan nami Tuhan mardebataon ho. Dison hami marsinggang tu adupanmu pada di minggu na pinarbadian mon. Ale Tuhan gudang akadungan nami na di bagasa parsahiton. Na seboi dopi hami Tuhan marminggu di gereja. Alani Tuhan di bagas joromon. Nakpe lewat streaming hami. Di tonga-tongam do hami. Marukil do hami Tuhan sude ruas ni huriam. Di hakabi Martubaon ima di siawek. Alani Tuhan marpangido kami tu adopanmu apala di hari na pinarbadiamon. Roma ho Tuhan tu tonga-tonga nami. Roma ho Tuhan tu hami pribadi lepas pribadi. Asa boi Tuhan taruli hami di guarmu. Pujion nami moho rodi saliling-liling na. Songonima Tuhan diakka pamarenta nami. Na menghadapi akka COVID-19 on. Mulai sian pergijang presiden nami satu paling pertori ima kepling nami. Lian dinasi habis sukun habis taran. Asa bui nasi dia Tuhan mamareta hami akaraya naon. Bui hami Tuhan patuh tu aka panggonggomi namar sahala. Ali Tuhan gudang dope Tuhan sepagidun nami tu adopanmu. Ali radidi di meja habadiomi. Pasahat mai tu hami ganuk marsada-sada. Asa bui Tuhan ini parhasoli kami. Pujion nami mahoro di saliling-liling na. Songani ma Tuhan nak kadungan nami na di bagasan hona gosa-gosa ni hasibulis, hona gosa-gosa ni akaportibion. Homa Tuhan na mangaraduti, homa Tuhan na pandua sudia kana na targugut. Homa Tuhan na pamalupa sudia kana marsahit. Tarlumuwi ma sarah khusus ma ruasmu di hagai Martubaon. Ali Tuhan macegudang goto si pangidon nami tu adupanmu. Ali radidi di meja habadiomi. Pasahat ma tuhami Tuhan hobar tulomone roham. Nang diari ope Tuhan di namar minggu hami melalui live streaming on di tonga-tongam do hami. Songoni nang Tuhan naka dongan nami na sorap lo tami tikion homa Tuhan na masu-masu. Molo tumar minggu pe hami Tuhan di jabu masing-masing. Di tonga-tongam do hami Tuhan. Pasahat mabarita nauli tu sadok portibion secara khusus me Tuhan gabe Martubaon. Ali Tuhan, macam gudang bo Tuhan, akadungan nami na honagosa, dia ka penindasan, dia ka na sudapot mangan, dia ka na sudapot japalan na lomak. Alani nama satiko Tuhan gudang aka pengangguran. Alani Tuhan lian hayami hasabaman ni roha, lian bihami Tuhan aka padaraman natama. Asabui hami Tuhan mamuji duk pasang poko di bagasan las ni roha. Pardu sana gudang do hami Tuhan nabadia di anggoho. Urasi hami Tuhan sian hadoson nami. Asta tajal hami Tuhan basa-basa dot aka pasu-pasu na naik si pasa atau mutu hami. Upuji hami moho Tuhan olah nyon rodi saliling nililing na. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku Ende nomor 487 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya tidak ada program dan anggaran pemerintah khusus membangun rumah sakit untuk pasien positif terdampak korban COVID-19 dan ruang isolasi dalam pengawasan PDP, ODP, dan membeli peralatan khusus dan lain-lain. Juga untuk bantuan langsung tunai sembako untuk rakyat miskin. Juga Kementerian Perhubungan menutup penerbangan di wilayah PSBB. Tetapi itu semua karena pandemi COVID-19. Situasi ini juga membuat bangsa dan pemerintah menganjurkan setiap umat beragama beribadah di rumah masing-masing. Pemerintah dan lembaga-lembaga sosial
juga kita melakukan dengan 3D. Doa, daya, dan dana. Terfokus, terkuras banyak, dan semua bersama-sama menanggulanginya. Demikian juga saudara-saudara Daud. Doa, daya, dan dana sudah disiapkan untuk rencananya membangun bait Allah. Tetapi Tuhan punya rencana lain kepada anaknya Salomo. Meskipun Daud sudah mempersiapkan semuanya. Maka dalam firman Tuhan dalam minggu Rogate hari ini, yang artinya berdoa, kita dapat memahami arti dan makna doa dalam kehidupan Daud dan kita sebagai orang percaya dalam situasi kini. Yang pertama, dalam doa dan melalui doa kita sampaikan kerinduan dan harapan kita. Daud dalam kerinduan dan pergumulan hidupnya, dia tetap selalu berkomunikasi dengan Allah, berdoa. Doa adalah kehidupan orang beriman, percakapan secara pribadi, akrab dan terbuka dengan Tuhan. Dalam doa, Daud seorang yang memiliki hati yang berlimpah ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika ia mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah, duduk mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Daud merasakan kedekatan hubungan Tuhan dan harapannya juga dalam keluarganya yang masih jauh ke depan. Daud dilayakkan dan dipercayakan Tuhan kepada dirinya dan keluarga, membuat dia mengungkapkan ucapan syukur dan permohonan peneguhan Tuhan serta berkat Tuhan selama ini. Daud adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dipilih bukan karena dia hebat, luar biasa, tetapi orang biasa yang percaya dan takut akan Tuhan serta taat kepada firman. Meskipun ia pernah disepelekan, tidak diperhitungkan oleh orang lain, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun menjadi tokoh sentral, diangkat menjadi raja, tetapi dia menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ia melihat betapa besar kebaikan Tuhan kepadanya dan keluarganya. Sekalipun Daud merasa tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan dan memberkatinya, keluarganya dan bangsanya karena sikap dan hatinya. Demikian juga kita. Tuhan melihat sikap dan hati kita selama kita hidup. Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan luar. Siapa tahu pencitraan kita, istilah sekarang casing atau bingkai luar nampaknya original, asli, baik, padahal KW tiruan, palsu. Di dalam kemah itu Daud duduk di hadapan Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Suatu pengakuan yang jujur dan tulus, saudara-saudara. Siapa dirinya? Itu dalam ayat 16 sampai 18. Allah mempunyai rencana yang besar dan kekal atas Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya. Daud mengungkapkan penghormatannya kepada Tuhan, sebab satu-satunya Allah yang tiada bandingannya, tidak dapat disejajarkan dengan siapapun. Sebab Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar yang dahsyat terhadap umatnya. Bahkan rencana kekal dari Tuhan diteguhkan atas dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel menjadi umat Tuhan selama-lamanya dan dikasihi Allah. Dalam ayat 19 hingga ayat 22. Di dalam doa Daud, dia mengungkapkan kehebatan, kekuasaan Allah yang tiada taranya. Dan inilah yang kita andalkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Juga di dalam doa-doa kita untuk mengatasi semua hal, perkara yang terjadi di dunia ini dan dalam hidup kita. Di dalam doa, agungkanlah, muliakanlah Tuhan Allah
Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkuasa atas seluruh hidup kita, baik hidup maupun mati. Muliakanlah Tuhan dalam doa dan hidupmu. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tinggalkan keangkuhan, kesombongan, dan merasa hebat dan unggul dan sebagainya. Yang kedua, saudara-saudara, meminta kepada Tuhan supaya tetap yang dijanjikannya digenapi. Daud sudah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia memohon kepada Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Karena dia sadar dan merasakan selama ini penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupnya, mengetahui segala perjalanan hidup, keberhasilan, kejayaannya, dan bangsa Israel menjadi umatnya selama-lamanya, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, melepaskan mereka dari bangsa-bangsa yang menjajah mereka. Semuanya karena perbuatan Allah, kebesaran, kehebatan Allah. Sungguh jelas dia mengenal Tuhan yang dapat menjawab doa dan permohonannya. Memohon supaya Tuhan memberkatinya dan keluarganya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Ayat 23 hingga ayat 25. Hanya dengan pengasihan Tuhan semua perkara dalam hidupnya bisa diatasi dan dia lalui. Allah setia akan janjinya kepada Daud, dan dari keturunannya lahir Mesias juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan para nabi. Allah tidak pernah ingkar janji, walaupun manusia sering ingkar janji. Manusia sering berjanji dan mengingkari janjinya. Ada lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Allah menggenapi janjinya kepada Daud. Doa Daud sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Ayat 26 dan ayat 27. Yakin dan percayalah saudara-saudara bahwa apa yang difirmankan Allah digenapinya kepada Daud dan keturunannya. Nama Tuhan teguh untuk selama-lamanya. Allah yang berfirman dalam perjanjian lama itu jugalah Allah dalam perjanjian baru yang sudah mengutus Yesus Kristus dari keturunan Daud. Itulah kasih setia Tuhan yang paling besar, menyelamatkan kita dari dosa, bukan hanya kepada Daud dan keturunannya, tetapi kepada kita semua manusia dikasihi Allah. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang, kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang percaya, supaya tetap kokoh di hadapan Tuhan. Situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi, tetap kokoh, berdiri teguh, tidak akan goyah, berpegang kepada janji Tuhan. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu dengan keyakinan, kepercayaan yang hanya pertolongan Tuhan seperti inilah hidupnya, keturunannya, dan bangsa Israel bisa tenang, aman, nyaman, sejahtera, dan terjamin hidup. Karena janji Tuhan, mari rogate, berdoalah, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengecewakan kita, sekalipun orang-orang lain dapat mengecewakan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa hamba-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada kerinduan Daud yang tidak dipenuhi Tuhan. Dia tidak diizinkan mendirikan bait Allah, sekalipun sudah dipersiapkan semuanya. Program D3, doa, daya, dan dana, tetapi dia tidak diizinkan Tuhan. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 3 sampai 4. Bait Allah terbangun oleh keturunan Daud, yaitu Salomo. Sekalipun tidak melalui Daud, Daud tetap berdoa. Sebab Engkau ya Allah, ku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk berdoa ke hadapan-Mu. Yakin bahwa Tuhan menjawab doa yang orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita baca Yakobus 5 ayat 16c. Daud yakin Allah yang berkarya,
Allah yang berencana atas hidup Daud, maka dia tetap berdoa. Paulus katakan, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 17, dan kita baca Kolose 4 ayat 2. Demikian juga halnya hidup orang percaya, orang beriman yang mengandalkan Tuhan, yang bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tetap berdoa, mencurahkan isi hati, segala hal, perkara, persoalan, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan akan cepat berakhir apabila kita tetap setia, disiplin, patuh, memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah untuk kesehatan kita bersama. Tinggal di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah, semua umat beribadah di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin. Apa yang kita doakan harus kita lakukan, kerjakan, dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan supaya hal itu terwujud. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita doakan harus kita lakukan, kerjakan, dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan supaya hal itu terwujud. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita apabila kita juga tidak komit, tidak konsisten, dan tidak konsekuen melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita baca Amsal 13 ayat 13 hingga ayat 14. Dalam minggu Rogate ini berdoa, mari kita tetap tekun hidup di dalam doa, bahwa dalam setiap doa ada jawaban Tuhan, agar keluarga, masyarakat, bangsa dan dunia diberkati dan disertai Tuhan. Daud berfokus kepada inti doanya. Saudara-saudara, doa kita dalam kerinduan kita, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai rancangan Tuhan. Doa kita supaya semua pergumulan yang kita hadapi saat ini dapat berakhir sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga dapat normal kembali aktivitas kerja, kehidupan ekonomi, dan persekutuan dengan sesama kita. Melalui doa adalah jawaban atas segala perkara. Mujizat kuasa Allah terjadi. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin memperkuat iman kita, semakin mengajak kita senantiasa tekun berdoa supaya kita tetap sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas peringatan bahwa hidup orang percaya harus hidup di dalam doa. Karena itulah nafas kami, bukti kami hidup bersekutu dengan Engkau. Kami akan senantiasa berdoa. Karena di dalam doa itulah kekuatan iman akan Engkau tunjukkan bagi setiap orang yang senantiasa tekun berdoa. Oleh karenanya Bapa di surga, kami senantiasa berdoa dan yakin bahwa segala sesuatunya yang meresahkan hati kami, yang menyakiti kami, yang membuat kami khawatir, Engkau akan menghentikannya. Kami percaya lewat doa kami Tuhan, pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir oleh karena kuat kuasa Tuhan. Tidak ada yang mengatasi kekuatan roh apapun yang ada di bumi ini, bahkan di bawah bumi dan di atas bumi. Karena kekuatan-Mu sajalah yang kami harapkan untuk menghentikan semua kuasa-kuasa kegelapan ini. Oleh karenanya berkati kami seluruh jemaat, berkati ciptaan umat manusia yang ada di dunia ini Tuhan, sehingga kami akan terselamatkan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa,
terimalah doa permohonan kami. Hanya kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 814 ayat 1 tambah ayat 3. Ajar aku dengan roh-Mu, sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita, umat ciptaan-Nya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari takhta-Nya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19. Marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, salam sehat selalu. Terima kasih.